Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik. Syukurlah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Elsa. Baiklah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Subtema 3, di mana perpindahan panas dan perpindahannya. Pembelajaran kita hari ini tuh tema 6, panas dan perpindahannya, dan subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan. Nampak nggak? Nampak, Bu. Nah, di sini Ibu ada bacaan. Siapa yang bisa baca? Kami, Saya, Bu. saya, Bu. Aturan bacaannya harus cepat ya. Baik, Bu. Dipersilahkan. Bahan konduktor dan isolator. Di sekitarmu terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Pemilihan bahan didasarkan pada sifat yang memiliki bahan tersebut. Misalnya, benda yang dapat menghantarkan panas dan benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Ada benda yang mempunyai kemampuan menghantarkan panas dengan baik. Ada pula benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut konduktor. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut dengan isolator. Sedangkan ada bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas yang disebut dengan semikonduktor. Bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari bahan logam. Panci, wajan penggorengan, dan beberapa peralatan masak di dapur terbuat dari logam. Jenis logam yang paling sering digunakan untuk alat tersebut antara lain besi, aluminium, dan tembaga. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Beberapa bahan yang termasuk sebagai isolator antara lain adalah kayu, kain, dan plastik. Penggunaan bahan-bahan ini banyak sekali dijumpai di sekitar kita. Oke, satu lagi ya. Dilanjut, Bu. Penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Perhatikan gambar di bawah ini. Panci yang biasanya digunakan untuk memanaskan air ini terdiri atas bahan yang berbeda.
Ada bahan yang berfungsi sebagai konduktor, ada bahan yang berfungsi sebagai isolator. Pada gambar tersebut, terlihat bahwa penggunaan bahan isolator berguna mencegah panas dari sumber panas dialirkan ke pengguna panci. Aliran panas berhenti pada bahan tersebut tidak dapat mengalirkan panas secara konduksi dari sumber panas. Ya, penggunaan bahan isolator terutama untuk melindungi pemakai alat agar tidak kepanasan dan dapat menggunakan alat tersebut sebagaimana mestinya. Oke. Terima kasih Elsa sudah membacakan. Baik, Ibu. Oke, dari bacaan tadi itu bahan konduktor dan isolator. Dari bacaan tadi itu kita dapat mengambil 3 informasi penting. Nah, tadi kan sudah dibacakan Elsa. Coba didiskusikan apa aja 3 informasi penting yang terdapat dari bacaan tadi. Konduktor. Isolator. Ya Sari. Yang pertama itu konduktor, yaitu bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Bagus. Ada lagi? Isolator. Ya, Chelsea. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Satu lagi, ada yang bisa jawab? Semikonduktor, Ibu. Ya, Elsa. Semikonduktor. Penggunaan konduktor dan isolator sering digabung dalam satu alat. Anak-anak Ibu pintar ya. Sekali baca langsung dapat nih. Memahami banget. Nah, dari bacaan tadi itu, kita dapat 3 informasi penting. Yang pertama itu konduktor, yang dimana bahan yang dapat mengantarkan panas dengan baik. Yang kedua isolator, bahan yang tidak dapat mengantarkan panas secara tidak baik, kebalikan dari konduktor. Yang ketiga itu penggunaan konduktor dan isolator sering digabung dalam satu alat. Ibu pengen bilang sama Elsa, bacanya tadi tuh bagus, cepat. Kalau bisa ditingkatkan lagi ya. Baik, Ibu. Nah, Ibu pengen nanya nih. Tadi kan Elsa sudah baca bacaan yang Ibu bagikan tadi dengan bacanya itu membacanya dengan cepat. Nah, Ibu pengen nanya, apa yang anak-anak Ibu tahu tentang membaca cepat? Membaca dengan cepat, Bu. Baca dengan waktu yang sedikit. Bentar. Nah, membaca cepat itu manfaatnya itu kita dapat menghemat waktu. Terus kita dapat memfokuskan konsentrasi kita kepada membaca. Kita konsentrasi bagaimana biar cepat selesai. Nah, di sini Ibu ada permainan. Nah, Ibu kan udah tahu membedakan antara konduktor, isolator. Nah, benda dari konduktor itu kan tadi dibacaan itu seperti panci, wajan penggorengan yang terbuat dari besi, aluminium, dan tembaga ya kan? Kalau isolator itu seperti kain dan plastik. Nah, Ibu ada apa ya? Ada games.
Nah, kalau misalnya Ibu bilang besi, anak-anak Ibu bilangnya panas gitu. Kalau Ibu bilangnya sarung, sarung tangan, anak-anak Ibu bilangnya dingin. Sudah mengerti? Mengerti, Bu. Mengerti, Ibu. Oke. Plastik. Dingin. Dingin. Oke. Sendok besi. Panas. Panas. Oke. Panci. Panas. Panas. Satu lagi ya. Kain. Dingin. Dingin. Anak-anak Ibu udah ngerti ini semuanya ya. Udah pada paham. Sudah bisa membedakan konduktor, isolator, dan dapat menyebutkan benda apa aja yang termasuk konduktor dan isolator. Oke. Jadi pembelajaran kita hari ini tuh tentang pembelajaran konduktor dan isolator yang dapat Ibu simpulkan. Yang dimana konduktor itu benda yang dapat mengantarkan panas dengan baik, seperti panci, wajan yang terbuat dari besi, aluminium, dan tembaga. Dan isolator, benda yang mengantarkan panas secara tidak baik, seperti kain dan plastik. Oke. Sekian pembelajaran kita hari ini. Karena pembelajaran kita ini hanya untuk sekedar membaca cepat. Tadi Elsa sudah membacakannya dan bagus. Oke, tugas minggu depan. Anak-anak Ibu coba cari lebih banyak lagi benda-benda yang termasuk konduktor dan isolator. Dan kalau bisa, anak-anak Ibu membacanya lebih ditingkatkan lagi ya. Oke, Bu. Pembelajaran hari ini Ibu akhiri. Selamat siang dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa tugasnya dikerjain ya. Iya, Ibu. Ya, Ibu. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa yang akan dipimpin oleh Sari. Baiklah, sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat siang. Siang, Bu. Yang Ibu. Bu.